warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Dan saat ini nih kita sudah berada di Musola Al Khair ya Bu ya, yang ada di Pagongan Timur, Kelurahan Panjunan. Oke, kita akan melihat bersama Bu Ratna nih, kita akan juga ngobrol-ngobrol bersama juga DKM dari masjidnya juga. Lalu juga, musola ya Bu ya. Oke, DKM-nya dan lalu juga akan ada juga milenialnya juga Ibu. Nanti seperti apa liputannya pemirsa? Yuk kita ikuti. Baiklah pemirsa RCTV Langkapadana, saat ini kita sudah berada di Musola Al Khair dan sudah bersama saya nih ya Ibu Ratna pastinya, dan juga ini ibu-ibu hebat UMKM Kota Cirebon, Mitra Sehati. Boleh tepuk tangannya? Luar biasa. Ini kembali ya Bu ya, ini mitra binaan Mitra Sehati ya Bu ya, binaan dari Ibu. Oke, boleh. Yang nyambung kemarin ya, ini 13 tahun sudah 13 tahun sudah dibina. Oh, ini sesi kedua ya? Oke, Kota Cirebon luar biasa ya. 13 tahun di perjalanannya ya Bu ya. Oke, ini muka-muka ibu-ibu hebat ini. Oke, mungkin boleh dijelaskan ini produknya apa-apa saja, lalu juga nanti kita mau tanya-tanya nih ya pemasarannya sudah sejauh mana aja ya Bu ya. Boleh, silakan mangga. Dari rempeyek dulu. Dari rempeyek dulu boleh, mangga. Proses ini punyanya Ibu Permulyasi atau Ibu Mul. Ibu Mul, boleh. Ibunya luar biasa ya. Kalau udah ini Mitra Sehati Jakarta, Dahlia paling doyan sekali. Paling doyan. Sudah nyampe Jakarta ya Bu ya? Masya Allah. Ke Bogor ini. Oke. Ini seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali pengirimannya. Oh, luar biasa ya. Karena Mitra Sehati itu banyak produknya yang keringan. Betul. Jadi Ibu akhirnya saya bagi-bagi, saya sendirinya. Di sana juga nanti ada sama, ada rempeyek lagi. Ada juga peyek juga ya, karena memang ini enak juga ya, khas ya Bu ya. Luar biasa. Ibu ini masih kuat Bu ya memproduksi sendiri ya? Usia berapa coba tanya? Usia berapa? 55 tahun usianya ya Bu ya. 25 kilo sehari. 25 luar biasa ya Ibu ya. Mbak Desi tahu nggak tuaan saya? Jangan ngomongin tua Ibu. Ini Permulyasi. Oke, boleh dilanjutkan. Ini sampai ini ya. Ini kue kacang. Kue kacang, iya. Itu punyanya Ibu Sri Mulyati. Ibu Sri, mana Ibu Sri? Oh, sehat Ibu? Sehat terus Bu ya. Kita di Mitra Sehati. Seniornya luar biasa. Paling muda. Senior tapi nggak mau dibilang tua, muda katanya. Paling muda. Paling muda. Lanjut ya. Kacang apa isinya itu? Iya, itu apa tuh bahan? Kacang tanah. Oke. Oh, kacang tanah ya. Jarang Bu, karena aku muda. Lalu kita Boleh dilanjut, Mustafa kering. Mustafa kering, Mustafa bawang sama kulang kaling ini satu produk ya. punya Ibu Kusmawati. Oh, oke, Ibu luar biasa. Yang ini adanya di Jaga Satru. Sudah berapa lama Bu? Siapa? Lama Bu. Ikut Mitra Sehati. Lama Bu. Ada perubahan nggak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Sudah dapat apa saja pelatihannya selama ikut Mitra Sehati? Dari Ibu Ena ya diajari cara produksi, kurang apa ditambahin ini. Pemasarannya gimana? Dibantu nggak? Dibantu, terus online juga ke teman-teman. Oke, bisa online Ibu? Iya, via WA aja. Platform WA ya Bu ya. Nanti sekarang Kota Cirebon harus tahu Mbak Desi, betul, bahwa kita sudah ada Instagramnya dari Mitra Sehati Kota Cirebon. Iya, jadi kalau pemirsa RCTV atau misalkan orang luar nih Bu ya pengen pesan itu bisa langsung aja hubungi IG-nya Mitra Sehati Kota Cirebon. Langsung DM Bu Enah ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, ada. Oke, boleh dilanjut Ibu, mangga silakan. Dari Kemat ya. Ini punyanya Ibu Kemat tuh apa? Kemat ini merek Bu. Mereknya Kemat. Waduh. Lain Bu. Ya. Saya kaget Kemat itu nama daerah apa? Oh gitu, luar biasa ya. Dengan temennya. Iya. Ini punya Ibu Supriyasi. Oke. Nama juga penting
loh, Iya, Ibu kemat makanya namanya. ibunya suka ngemat ya. Iya. Nih, Oke. Nih, Biar ya, ketagihan. barangkali orang luar nggak tahu nih Oh kemat iya itu nih, apa gitu. nih boleh di zoom, ayo. boleh di zoom ya. Diterangin kenapa Jelasin. ngambil namanya kemat. Nikmat Bu. Oh, gitu. Pengen lagi. Oh, ada kematnya ya. Singkatannya Ibu, keripik Ada kematnya karena enak gitu. Jadi produknya rengginang, ini opak, Oh iya, opak singkong. terus apa namanya pisang, Sama Oke. singkong yang keripik singkong. apa keripik singkong. Iya. Singkongnya, iya. Oh, Oke. Itu punya Ibu Supriyasi. Lanjut ke Ibu Tuti, Suhartuti Bu. Ya. Lebih Wah, asing lagi Ibu. Iya. bagi Ibu dokter. Luar biasa ya Bu ya Ini ini. kerupuk kulit ikan cucut. Cucut ya. Ikan cucut ya, Sama oke. ini gabung dengan kita 13 tahunan. 13 tahun ya Bu ya. Iya, Oke. makasih ya, Bu. Ya, ini juga ada di gedung DPR RI. Sudah Oh, sampai kemarin gedung yang DPR di bawah ya. Oke. Karena kita ada lantai 9 ini dan juga lantai ada, 10 ini ya. juga ada. Kemasannya Oke. ya Bu ya sudah bagus ya. Iya. Nah. Ini yang belum ada apa halal ya? Sudah. Udah. Oh, halal sudah ada ya. Oh, Iya. sudah semuanya ya. Sampai haki juga. Jadi kalau Oke. yang bisa untuk kita promosiin ke sana, promosiin gitu Bu, ada program kita akan. Oke. Nah, oke. Bu Ena kebetulan saya kan sekarang di perusahaan farmasi ya. Saya jadi advisor. Kemarin mereka minta pengolahan ikan yang tidak bau amis. Oh, ini tidak cara- amis Bu. Iya, Kalau nanti mau saya juga, bawa, saya tester untuk di perusahaan farmasi itu. Iya. Kemarin juga saya bawa produk minuman sehat. Ternyata direspon. Insya Allah kalau kedepannya bisa go Iya, internasional. internasional. Amin, luar ini juga biasa ya. kadar air kan sudah masuk ke itu Bu, ke Apa tuh? apa tuh namanya Dinas Perikanan Iya, yang dari oke. Jawa Barat. Yep. Nah ini tuh sudah di lab hasil, jadi kayak ini nih buat apa? Buat biar lama gitu kan kita Biar nggak pakai awet, borong. nah, Jadi nggak tanpa ada boroknya. pengawet ya, Iya, ini ya, tidak ada kadar borong. airnya yang Terus dilihat. kadar air juga dilihat, Ya. terus kadar debunya tuh udah ada Ya. Mbak. Sudah ada Jadi ya? sudah keluar sih Bu. Oke. Ini sudah ada Izinnya. halal, Sudah ada haki juga. ada PIRT, haki. Semuanya ada semua. Nah, satu lagi nih belakangnya kadaluarsanya belum ditulis tuh. Oh, iya. Soalnya di sini sih. Oh ini Bu, Ini daluarsa, berarti ada Bu. Oh, ada Ini iya di sini semua ada. Iya ada, tapi belum Belum di. ditulis ya. Nah, Oke. tolong ya jangan Iya, jangan apa-apa. lupa. Karena ini saya nggak itu sih nggak ada Jadi jadi nanti Iya. ke depan Bu, untuk yang kering-keringan mungkin saya nanti minta Bapak memfasilitasinya. Modelnya kayak gini. Oh, kemasannya. Kemasannya lebih Oke. menarik Jadi, ya. pakai ini. Jadi kelihatan cantik dan menarik. Menarik. Oke, luar Ini biasa. dari adik-adik milenial ada yang jualan nggak? Ada. Ada banyak ya? yang memproduksi nggak? Belum tertarik. Belum ya. biasanya reseller mereka Bu. Oh, Reseller. reseller. Ah, Belum reseller. tertarik ya. Oke. Oke. Nanti kita terangin deh. Ini kan Oke. Itu sekilas ya Mbak Desi. Betul, Jadi, heeh. Ini adalah alhamdulillah, produk-produk kita ya. promosikan melalui radar, insya Allah kota Cirebon juga atau sekitarnya Cirebon gitu kan bisa ngerti dan tahu produk-produk kita. Luar biasa ya. Ini pemirsa ya, ini Yang pemirsa juga. kemarin dapat bantuan nggak? semua Alat-alat. Belum Bu. belum. Oh, belum nyambung. Bukan alat-alat yang itu, yang belum semua. Iya. Oke. Berarti yang Saya mau cair sebenarnya. Mau cair. Jalannya sakit. Oke Jadi ya. insya Allah nanti peralatan dapat, kemasannya pun nanti aku minta ke Bapak ya. Insya Allah kayak gini produk kita. Jadi mitra sati ke depannya lebih bagus lagi. kemarin yang Amin. ada sealer kan buat seperti ini. Kemasan Iya. sealer. Oh, iya. ini juga sama di sealer Bu. Iya. Oke ya. Pokoknya jangan malu-maluin Ibu Dokter Ratna. Oke, benar ya. Kalau dari kemasannya dari semuanya ya Bu ya. Oke, semangat semuanya ya. Semangat. Oke. Buat teman-teman yang apa ya? Milenial. Anak-anak milenial juga Kalau mau beli jangan jauh-jauh ya, lalu kita aja. melalui Kalau harganya miring. miring. Oke. Diskon katanya. Diskon. Jadi memang aja lah. Oke. Iya. Nanti Ibu Ratna bawa semua ini ke Jakarta, promosiin ke gedung DPR. Ini nggak rasanya nggak bau amis Bu. Ya. Cobain. Iya, ini mau. Jadi Boleh tester. Tapi ini mau dibawa ke Jakarta. Ini mau dibawa ke Jakarta jadi boleh. enggak, nanti dibagi ada sebagian di sini boleh. Oke. Lanjut ya Kak. Oke ya pemirsa ya, ini luar biasa sekali ya. Ternyata di balik produk yang kita lihat ini cantik-cantik sekali. Ternyata ini
yang diproduksinya adalah orang-orang Cirebon. Iya. Hidup kota Cirebon ya. UMKM-nya luar biasa nih, di ibu-ibunya masih pada kuat-kuat, sehat-sehat ya Bu ya. Padahal ibu-ibu semua, Mama. Ibu-ibu mama ini the power of mama ya. Ibu. Mama makanya kata Ibu Ratna, Mama di kota sih. Mama pokoknya ya. Tapi luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu Ratna nih, Ibu melihat bagaimana potensi ibu-ibu ya Bu ya. Saya bicara ibu-ibu karena memang melihat dari pengalamannya juga gitu. Dari mungkin banyak hal yang memang bisa diambil dari seorang ibu-ibu yang hebat ini Bu. Ya. Ibu melihat seperti apa ini, bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah kita bisa membina ibu-ibu di sini selama 13 tahun, betul. digawangi ketuanya Bu Enah ya Wih. sampai saat ini belum tertandingi. Belum tertandingi, amin. Dan alhamdulillah saya juga sudah ke Kabupaten dan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu sudah terbentuk. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya ingin merambah ke milenial, Mbak. Ke milenial. Kenapa Oke, saya ingin betul. merambah ke milenial? Karena mereka melek teknologi. Nah, pemasaran Jadi, teknologinya pemasarannya ini, itu. betul. Kalau ibu-ibu yang memproduksi, mereka yang memasarkan. Memasarkan, luar biasa. Setuju beli? Setuju ya? Setuju, betul. Kan? Oke. Itu yang ingin saya kolab. Jadi nanti tidak hanya sampai di Jakarta, bisa seluruh Indonesia. Oke. Bisa semuanya. Betul, jadi bisa mendunia ya. Oke. Beda dengan cair. Kalau cair ribetnya kena perizinan dan lain-lain. Nanti Di dalam- ada paksel kalau sekarang. Nggak boleh nyebut ya. Itu ada sekarang kan ada hanya kota-kota besar. Oke, yang Ini bisa ya, Bu, Cirebon ya? kita bisa nggak seperti itu. Nanti kita mengadakan kalau bisa semua bisa. Semua bisa tuh. Kita sudah Oke. bandara sudah ada, Betul, alhamdulillah ya ada. kereta sudah dari dulu, oke. bus jalan ada, laut juga ada, Cirebon ya. Apa coba yang kita kurang? Luar biasa. Yang penting Sebenarnya ya, kemauan Mbak Desi, ya, betul. Kalaupun ini ada pemasaran bersama di Jakarta gitu Ya. kan ya. Oke. Itu semua bisa diakomodir ke Jakarta dan kita produksinya lebih hebat lagi. Lebih hebat, lebih semangat lagi ya Bu ya. Oke. Sekarang sih, misalnya kita produksi di Cirebon, jual di Cirebon beda dengan kita kalau produksi di Cirebon kita jualnya di Bandung atau di Jakarta beda. Rasanya beda ya. Ada kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Oke, betul. Soalnya kita tahu ya Bu, kalau misalnya kita pameran ke Bandung atau ke Jakarta, itu produk kita pulangnya tuh kita bawa Habis. banyak, pulangnya habis. Wah, luar biasa. Nah, ini PR juga ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu masuk ke beberapa masjid, terus pesantren juga banyak milenial yang akhirnya Iya. tertarik gitu ya untuk Tertarik bisa untuk kalaupun memasarkan tidak juga. membuat, Betul. mereka jadi reseller. Jadi reseller ya. Mereka juga ikut bertanggung jawab untuk bisa mempromosikan produk Cirebon, kota Ya. Cirebon ya, harus maju ya. Siap maju ya anak mudanya ya. Siap ya, luar biasa. Oke, Bu Ena ini terima kasih banget nih ya semangatnya ibu-ibunya membina ini 13 tahun. Perjalanan yang panjang ya Bu ya untuk bisa sampai di titik ini ya. Oke. Sembarangan untuk ngurusin emak-emak. Kadang-kadang hari ini diperintah, besok belum tentu bisa. Nah, itu jadi kita memang harus Emak-emak nggak ada yang bisa Nggak ada yang merintah bisa karena merintah. biasa merintah di rumah. Tapi Panjang, Mbak betul, Desi. tapi saking istiqomahnya Bu Iya. Ena ya Bu ya, terus 13 tahun akhirnya sampai di Sudah titik ini ya Bu ya. 500 lebih mungkin ya. Oke, luar biasa. Mungkin Bu Ena juga sekarang Bu Ena ini udah tahu nih ya produk-produk dari Kota Cirebon Mitra Sehati ya. Boleh dong sampaikan ke pemirsa juga, barangkali pemirsa yang mau pesen atau mau bergabung menjadi anggota dari UMKM Mitra Sehati. Mangga silakan Bu. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, saya Ibu Ena Sunaina, Ketua Mitra Sehati Kota Cirebon. Saya berharap untuk Anda bergabung dengan kami. Dan seperti komitmen kita dari tadi bahwa bergabung dengan Mitra Sehati berarti harus biru membahana. Biru membahana. Bareng-bareng yuk ngomong biru membahana yuk. Atur. Pernah ngomong 1 2 3. Biru membahana. Oke. Mbak Oke, Desi terima kasih Bu Ena. nggak kerudungnya nggak biru ya. Oh iya. 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 Kita dari baju semuanya sama ya. Iya. Biru ya. Ibu Ena terima kasih banyak. Ibu-ibu semuanya sukses selalu ya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah hari keberapa ya Mbak Desi? Hari kelima Ibu. Hari kelima Hari ya kelima, kita betul. keliling untuk Ramadan dan alhamdulillah saya dapat
Al Khair. Kemarin sempat Masjid Al Khairon juga. Al Khairon. Al Khair, Al Khairon. Masjid Al Khairon. Ya, kalau ini Al Khair. Sama ya artinya ya. Khair ya Bu. Al Khair artinya baik ya. Insya Allah kita berkumpul di sini untuk kebaikan kita di dunia maupun kebaikan kita di akhirat. Amin. Alhamdulillah, walaupun kita masih pakai masker ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul dan bisa, insya Allah ini walaupun bukan majelis Al-Quran, tapi ini insya Allah majelis untuk kebaikan kita dunia akhirat juga. Tadi adik-adik milenial di sini sudah mendengar paparan dari para ibu yang hebat, sudah 13 tahun tidak mengenal ada kata pandemi, ya, tidak ada kata menyerah. Mereka terus bertahan, berjuang bersama dengan kami. Pernah kami mengadakan pelatihan waktu itu sebelum pandemi, di periode suami saya menjabat periode lalu, itu kami mengadakan bazar di Keraton Kasepuhan bersama Sultan almarhum Sultan Arif ya, Pangeran Arif. Kita mengadakan pelatihan bersama para ibu-ibu ini juga. Ini kemasannya awalnya belum seperti ini, ya, seperti ini masih pakai tempel, belum ada PIRT, ya, belum ada yang ini, yang baru nih, belum ada PIRT, belum ada label halal. Nah, kita mengadakan pelatihan terus dan alhamdulillah di bulan ini juga kita mengadakan memberikan sertifikat halal untuk 200 UMKM untuk Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu. Sudah didata, insya Allah segera ditindaklanjuti. Nah, tadi saya membagikan yang makanan, bagaimana ya, makanan yang sehat, betul? Sudah ya, sudah semua ya. Nah, ini bagaimana makanan yang baik dan sehat itu ya. Ini makanan sudah baik belum? Sudah baik belum makanan? Sudah, pengolahannya sudah ada PIRT, sudah ada halal, ya, sudah baik ini, ya. Nah, ini makanan ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang sehat. Betul. Ibu siapa tuh? Udah jawab. Siapa cantik? Bu Ade. Bu Ade di mana tinggalnya? Nanti tulis ya alamatnya. Iya. Nanti dikirim soalnya bukunya. Ini makanan ini sudah sehat untuk orang yang sehat. Saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini ada yang tanya, beras itu sehat nggak? Sehat. Sehat. Ya, beras yang seperti apa yang sehat? Yang diolah seperti apa yang sehat? Ya, makanan yang sehat seperti apa? Itu kita harus belajar lagi. Ya, saya dokternya dokter kuno. Saya lulus tahun 93. Sekarang sudah 2022, hampir 23 tahun. Berapa tahun? 30 tahun yang lalu saya lulus. Masuk sekolahnya tahun 85. Makanan yang kayak gini dulu tuh belum ada, belum diterangkan. Karena apa? Makanan yang seperti ininya belum banyak. Ya. Dan masih banyak pengolahan tradisional, bener nggak? Jarang pakai pengawet, berasnya juga nggak diputihin, ya. Nah, kenapa saya mengambil di milenial, di pengajian? Karena terkait masalah Ramadan, ya. Kita itu Muslim terbesar di
Indonesia. Indonesia. Saya ingin setelah Ramadan pola makannya juga pola makan sehat. Ibu-ibu boros nggak? Ada yang sudah ibu belum milenialnya di sini? Kan milenial itu 40 tahun ke bawah ya. Iya betul. Mana yang udah ibu-ibu? Tunjuk tangan. Semua? Belum enggak kan? Kok pelan-pelan sih. Nah ini kerasa nggak kalau bulan Ramadan budgetnya nambah? Kan makannya padahal makannya 2 kali. Kenapa bisa begitu? Ya, jadi sebetulnya di bulan Ramadan itu kita hanya menahan lapar dan haus, belum menahan nafsu. Benar nggak? Ya, padahal di sini nih di buku ini yang nanti saya kasih ya, siapa yang dapat nanti. Ini seharusnya kita menahan lapar dan menahan nafsu yang terutama. Betul. Puasa itu untuk puasa makan fisik, perbanyaknya itu jiwanya yang harusnya makan. Ya, kalau sekarang kalau bukanya di full, terawihnya ngantuk beli. Kieng beli ke terawih. Beli kieng ya. Nah, itu yang kebanyakan makannya banyakan gula yang masuk. Ya, bukan nggak boleh gitu. Nih, ini boleh buat orang yang tidak diabetes. Nah, mana tadi ibu-ibunya? Nah, saya ingin dari produk mereka ada inovasi gitu. Kenapa ada inovasi? Gulanya ada yang dipisah. Jadi orang yang sakit diabetes juga bisa makan kolang-kaling. Betul. Ya, pakai apa manisnya? Pakai lihat kita yang udah manis ya, enggak ya? Ya manisnya bisa pakai madu, bisa pakai gula yang bukan gula yang biasa, yang gula untuk diabetes ya. Jadi mereka juga tulangnya bisa tetap kuat dengan makan kolang-kaling, tapi bukan kolang-kaling yang untuk orang normal ya. Ini inovasi kalau mau anak milenial buat. Pangsanya ada, pasti ada, ya. Nih Mbak Desi mungkin nanti di pemirsa yang setuju kolang-kaling gulanya dipisah, tulis gitu. Tulis, boleh nanti Bu, ya di Instagram dari Mitra Sehati Kota Cirebon agar mereka juga termotivasi ini ibunya membuat, ya. Nanti buat variannya. Pernah nginep di hotel nggak? Enggak, pengen beli, pengen tuh Mbak Mas Heri sebagai koordinator sini ya. Insya Allah kedepannya saya ada program dari suami ya, dari Pak Herman. Saya diberikan program untuk milenial melek teknologi. Siapa yang di sini punya itu Instagram? Medsos Coba punya ya. tangannya pira, tangannya ngacung ada berapa? Oh banyak. Pengguna Instagram Ya, Bu, pengguna katanya. Instagram. Oke. Ada yang punya Facebook. Iya juga. Ada yang punya lebih dari 2 platform, semuanya punya. lebih dari platform apa aja? Twitter ada. Oh hebat Pak, catat. Benar. Kemarin Bapak mengatakan ada pelatihan untuk milenial, insya Allah kita rekrut sekitar 2 sesi dan itu nginep biar ngerasain hotel. Tuh. Ya, walaupun di Cirebon tetap aja hotel. Iya. Ya. Nah, kalau di hotel itu disediakan teh, disediakan kopi, tapi gulanya tuh sudah terpisah. Iya. Ya. Pernah nggak minum jus disediakan gulanya terpisah? Oh enggak. Nanti kapan-kapan Bu Enah suruh bikin. Iya, betul. Ya, kalau di tempat lain ya kemarin kita sudah ada jus terpisah. Tapi iya. saya memberikan motivasi ke Bu Enah apakah bisa kalau ada pemirsa yang beli jusnya itu tanpa gula. Bisa. Ya. Itu ini ya salah satu contohnya. Nah, apalagi
Ini kacang, peyek, sehat, ya enak buat orang yang sehat. Bikin kalau mau produk yang lain yang khusus untuk orang yang tidak makan tepung, ya kenapa nggak boleh tepung? Ada orang yang alergi gluten, ya alergi gluten itu yang nggak bisa ada pakai tepung seperti biasa. Nah, ibu-ibu kalau ada anaknya yang berkebutuhan khusus atau mempunyai penyakit pencernaan, itu nggak bisa tepungnya pakai tepung biasa, harus belajar lagi banyak. Di situ yang saya berikan itu Instagramnya ada, ya di bawahnya coba baca, ada Instagramnya, bisa referensinya itu bagaimana caranya dengan hidup sehat. Ada tepung yang khusus di luar tepung terigu yang aman untuk pencernaan, ya itu yang ingin saya berbagi dengan para adik-adik di sini. Dan motivasi saya, silakan jadi reseller, mau atau bergabung dengan Mitra Sehati, ingin dibina sebagai para UMKM baru, itu silakan, ya. Kalaupun tidak bergabung, saya hanya ingin memberikan ilmu agar ibu-ibu di rumah jangan banyak nonton drakornya. Ya, adik-adik di sini mahasiswa apa ada yang sudah kerja? Ada yang mahasiswa. Oke. Mahasiswa juga harus punya inovasi ya sekarang gitu. Kalau kita tetap mencari pekerjaan itu sampingan sajalah. Seperti saya, ini saya PNS 23 tahun. Tetapi saya mundur karena banyak pertimbangan, termasuk salah satunya Bapak sibuk. Saya kebetulan di usia 46 tahun saya melahirkan kembali. Ya, saya punya anak 10 tahun. Saya dengan ibu yang tadi, beliau 55 ya. Saya tahun ini 56. Ya, anak saya ada yang usia 10 tahun. Pada saat saya sebelum hamil, nih buat yang belum punya momongan, yang pengen ya pemirsa, saya 2 tahun sebelum hamil sudah pola makan saya berubah. Jadi 2011 saya hamil, jadi dari 2009 itu saya sudah mulai pola makan saya sudah berubah. Ya, itu. Saya makan mie, tapi mie yang seperti apa yang saya makan itu, ya bukan yang ready, yang gampang gitu ya. Boleh sekali-sekali, tapi tidak jadi makanan pokok, ya. Kita makan kembali makanan sehat, sebagaimana kita juga diberikan amanah ya dari Allah. Insya Allah untuk Ramadan tahun ini, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon, Ciayu Majakuning, yang dimanapun pemirsa Radar bisa sehat bersama-sama. Jadi pada saat pada saat Lebaran kita tidak jadi fitrinya fitri yang sakit, ya fitrinya fitri yang cantik, ya. Dan insya Allah kedepannya, jadi memulai di Ramadan ini kita memulai makan sehat, seterusnya kita insya Allah lebih sehat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu ada yang mau bertanya? Iya, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin hidup sehat ya. Oke, mungkin di sesi ini saya akan membuka 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, mangga silakan, terkait dengan pola hidup sehat, baik itu dari sisi makanan atau hidup yang lainnya selama bulan suci Ramadan. Baik, mangga silakan. Oke, dengan siapa Mbak? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mega. Saya izin bertanya Ibu.
tadi kan udah dijelaskan Ibu mengenai makanan sehat itu seperti apa dan bagaimana. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Bu cara kita untuk bisa menelaah atau mengetahui apakah makanan itu sehat atau tidak gitu. Karena kan kalau misalnya kita beli di luar itu kita nggak tahu proses pembuatan makanannya itu seperti apa ya Bu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui makanan itu sehat atau tidak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Mega, tepuk tangan dulu. Mbak Mega, boleh. Perkenalkan, nama saya Isna. Isna, oke. Izin Kupingnya. bertanya, Ibu, apakah diperbolehkan kita itu kaum milenial itu kan suka diet ya, Ibu. Apakah diperbolehkan jika kita melakukan diet itu pada waktu bulan puasa, Ibu? Dan jika boleh, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya Mbak Mega. Keren-keren. Kalau urusan diet sih anak-anak Iya. muda. Oke, ini ada dua pertanyaan Bu tadi dari Mbak Mega dan juga Mbak Isna terkait dengan bagaimana caranya memilih makanan yang sehat Ya. gitu ya. Kalau Enak dan beli. sehat. Kalau beli. Kalau beli, Oke. oke. Membedakannya yang kedua juga Mbak Isna pengen tahu apakah boleh diet ketika bulan suci Ramadan. Kalau memang boleh, makanan apa yang boleh dimakan gitu mungkin ya Mbak Isna ya? Ya. Oke, boleh nggak Ibu untuk menjawab Tuh, pertanyaan ini nguji saya ini. Nguji saya dokternya beneran apa enggak kali ya. Makasih Mbak Mega dan Mbak Isna ya. Mbak Mega, kita kalau mau makanan yang sehat di luar, biasanya kita seharusnya ya, kayak ini ada PIRT-nya. Berarti produk yang dijual itu sudah layak, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah setempat ya, oleh Dinas Kesehatan. Kalau di Cirebon kota ya, berarti Dinas Kesehatan Kota Cirebon itu. Yang kedua, kita sudah pasti bisa memilih makanan yang dari tempatnya, dari apa sajian makanannya dan dari rasanya ya. Tapi kalau kita isi makanannya sendiri kan kita nggak tahu ya prosesnya. Kalau selama kita makan tidak ada warning ya, untuk terutama yang masalah pencernaan atau alergi, ya kita boleh makan. Tapi sebaiknya tidak dibiasakan setiap hari beli ya, yang go ya, pakai itu kan enak-enak tuh gitu ya. Tapi kita harus kreatif, cari cari resepnya yang kita bisa bikin, di samping kita halal, bersih, higienis dan sehat ya Mbak. Kalau kebetulan anak saya yang besar itu dari teknologi pangan IPB, dia pernah di Korea kemarin 6 bulan, jadi makanan kekinian yang dia masak. Nah itu kadang sama adiknya mereka buat dari kentang rebus yang saya minta rebuskan untuk mbaknya kalau pagi kita nggak ada nasi atau saya lupa masak nasi, itu saya cara yang paling cepat adalah merebus kentang, bukan menggoreng ya. Kalau goreng kan tanda kutip lagi tuh, minyaknya kayak sekarang lagi langka ya, mending rebus aja lebih sehat. Nah itu saya pakai rebuskan. Nah kita kadang nggak makan lauknya aja, atau makan ada jagung atau yang lainnya, si kentang itu nggak kemakan. Sama anak saya tuh diolah, dibikin gitu, pakai tapi ya tadi tepungnya yang tepung yang gluten free yang seperti itu. Nah nanti sama dia diolah, ada yang dibakar. Kalau saya suka kadang-kadang pakai telo itu, jadi kayak lemaknya sapi yang bukan dari margarin ya. Nah lemak sapi saya oles, saya bakar, saya panggang. Itu yang suka saya buat seperti itu. Jadi banyak sebetulnya kreasi dari kalau kita di rumah, makanan yang kita bisa olah. Jadi kalau di luar kita lihat mereka sudah ada izinnya enggak dari Dinkesnya. Yang jelas kalau makan kita punya alergi atau makanan itu tidak cocok dengan kita, walaupun masih muda ya Mbak Desi, nggak harus tua dengan asam uratnya atau gulanya naik. Nah itu pasti kerasa deh, yang jerawatan lah
Ya, yang misalnya diare lah, kalau memang makanan itu enggak cocok, enggak sehat untuk kita. Ya, indikasinya ke sana. Kalau yang jelas sih kita lihat juga, kita kan bisa lihat kalau makanan itu kolang-kaling, bahannya apa aja sih gitu. Kan kita sudah bisa nebak ya. Kolang-kaling ini bahannya dari kolang-kaling. Pewarnanya kan beda antara pewarna makanan sama pewarna yang jepret, warna yang lain kan bisa kelihatan. Nih kalau ini kan pewarnanya kan alami. Ya, mereka bisa dari kemarin mah ada yang dari bunga telang ya sirupnya. Nah ini kan dari pewarna makanan atau pewarna yang lain. Nah, nanti tanyakan ya sama ibu siapa tadi. Ibu Emma ya, Bu. Nah, Mbak Isna, bagaimana kalau puasa sambil diet ya? Sebetulnya kalau pola makan kita betul, puasa itu sudah diet. Selama 30 hari suami saya, kalau saya kasih makannya banyak di rumah, nggak banyak di luar buka bersama, itu bisa turun sampai 4 kilo. Ya, kita mau makan kolang-kaling, boleh, tapi nggak pakai gulanya, atau sekali-sekali pakai gula. Habis kolang-kaling gula, pakai sirup lagi, yang enak-enak tuh khas ya. Boleh itu sirup juga boleh, tapi kita bikin sirup itu dari gulanya yang gula kelapa, gula merah. Kalau mau dingin-dingin, air es kelapa boleh banget. Nanti lihat di Instagram salah satu dokter ya, itu pakar kesehatan. Itu kelapa muda, mau kelapa tua, semuanya bagus. Mau dingin, dikasih jeruk nipis, dikasih lemon, enak banget. Sehat nggak? Sehat. Ya, itu nggak usah diet. 30 hari itu sudah detox alam kalau orang Islam. Kalau kita makannya betul. Kalau mau diet, tinggal puasa saja. 1 bulan ada Senin, Kamis, ditambah lagi tengah bulan ayamul bid. Nggak perlu diet yang karbo. Diet apa lagi? Iya, kan kita kurangi saja makan kita. Ya, selama 1 bulan. Kalau masih kurang nih, dirasa aduh masih gendut juga gitu, ya masih badan nggak enak ya, tapi niatin ibadah ya tetap ya. Karena kalau kita niatkan puasa itu hanya untuk diet, kita salah niat ya. Kita niatkan tetap ibadah, kita dapat amal solehnya, insya Allah buat tabungan di akhirat. Dan kita dapat sehatnya, bonus ya, bonusnya sehat gitu. Kalau masih kurang Senin Kemis ditambah ayamul bid, ya silakan. Ada puasa apa lagi? Yang tiap hari buka, tiap hari puasa. Puasa Daud. Banyak teman-teman saya yang sudah berhasil. Jadi sehat itu buat orang Islam itu gampang. Ya, nggak perlu diet mahal, nggak perlu kita pakai cara-cara yang lain, karena Islam sendiri sudah mengajarkan itu. Kita pola makannya tetap, tapi misalnya ditambah apa kayak vitamin ya, berbanyak dari buah, dari sayur, proteinnya ya dari hewannya, gitu. Protein hewannya, ada protein nabati juga yang bagus ya. Apa kita punya? Tempe, kacang-kacang. Tempe, ya itu protein juga. Kalau kita lagi tanggalnya nih udah mepet nih gitu. Tempe tahu di macam-macam. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Mega, juga Mbak Isna ya, dan juga ada lagi, puas nggak nih jawabannya? Oke, puas ya. Oke ya, boleh dong tepuk tangan dulu dong buat Ibu Bapak. Oke. Terima kasih Ibu paparannya. Ini pastinya pemirsa juga pasti banyak pengen nanya Bu ya. Jadi untuk pemirsa juga, untuk teman-teman yang tidak kesempatan hari ini nanya, boleh nanti saksikan terus tayangan kami di Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati setiap hari selama bulan suci Ramadan. Oke, terima kasih semuanya.
Salam sehat semuanya ya, semangat semuanya ya. Semangat. Oke, mungkin Ibu kita sambil menunggu azan maghrib juga ya Bu ya, kita sambil membagikan juga nanti untuk takjil juga buat anak-anak milenialnya ya Bu ya. Kami mengucapkan Selamat berbuka puasa.